Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, mari selalu kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita masih menjumpai bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Sekaligus kita diberikan hidayah oleh Allah menjalankan salah satu rukun Islam, yaitu berpuasa. Shalawat ma'assalam semoga selalu tercurah kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, dan kelak kita ditetapkan sebagai umat beliau yang berhak mendapatkan syafaatul utsmanya. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi, pada pertemuan Ramadan kali ini tema yang saya sampaikan adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Namun perlu anak-anakku semuanya ketahui, nanti setelah kita bersama-sama mengkaji hal-hal yang membatalkan puasa, jangan kemudian kita menjadi orang yang fatalistik. Artinya dengan mengetahui beberapa hal yang membatalkan pahala puasa dan kita melakukan hal-hal tersebut, kemudian kita berkata, untuk apa saya berpuasa? Toh puasa saya tidak ada pahalanya sama sekali. Yang jelas, mari kita jalankan puasa semata-mata hanya mengikuti perintah Allah. Dan dengan kita mengetahui hal-hal yang membatalkan pahala puasa ini sebagai bentuk kehati-hatian kita gunakan untuk muhasabah diri kita sendiri, sehingga puasa kita benar-benar menjadi puasa yang zahiran wa batinan, puasa lahir batin, puasa yang membawa makna, membawa manfaat bagi kita sebagai pelakunya. Karena memang dalam beberapa literatur hadis Rasulullah mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min syiyami illa dhoma. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi dalam puasanya ia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa dahaga. Sekali lagi, dengan nanti kita mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa, jangan kemudian kita gunakan untuk menilai orang, tapi kita gunakan untuk menilai kita sendiri, untuk memperbaiki kualitas puasa kita, sehingga tujuan puasa yang sebenarnya Allah sampaikan dalam ayat tentang puasa itu yang diakhiri dengan ayat bunyi la'allakum tattaqun, supaya kalian semua yang bertakwa, kita bisa mencapai derajat ketakwaan ini. Sebagaimana yang kita tahu sebenarnya bahwa muara dari perintah Allah itu, anak-anakku, hanya ada dua. Satu, ta'zimun lillah. Yang kedua adalah asyafaqah li khalqi. Kita menjalankan ibadah apapun, menjalankan perintah Allah dalam bentuk apapun, sebenarnya muaranya hanya ada dua. Ta'zimun lillah, memuliakan Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Jadi kita berpuasa, kita laksanakan saja demi Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah. Tidak usah mengharapkan pahala, tidak usah mengharapkan balasan apapun, karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita sungguh sangat besar. Sehingga tidak pantas kiranya kalau kita kemudian melakukan sedikit perintah Allah ini dengan mengharapkan imbalan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asyafaqah li khalqi, agar kita dengan menjalankan perintah Allah ini memiliki rasa sayang, memiliki rasa cinta terhadap sesama makhluk Allah, khususnya sesama kaum muslimin. Anak-anakku semua yang saya muliakan dan saya cintai,
Memang puasa itu adalah, dalam beberapa literatur dikatakan bahwa puasa menjadi asasul ibadah, menjadi pondasi segala ibadah yang kita lakukan. Karena dalam berpuasa itu kita harus mampu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan bahkan hal-hal tersebut adalah hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang diizinkan kepada kita untuk melakukannya, seperti makan, minum, dan seterusnya. Nah, tetapi ketika kita berpuasa, kita harus mampu menahan hal-hal yang mubah itu, sehingga seharusnya ketika kita mampu meninggalkan hal-hal yang mubah, hal-hal yang dibolehkan oleh syariat, harusnya kita lebih mampu lagi meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian kita mampu meninggalkan hal-hal yang mubah, meninggalkan hal-hal yang dibolehkan oleh syariat, tetapi justru hal-hal yang diharamkan kita langgar, hal-hal yang dilarang oleh Allah kita lakukan. Itu sama halnya kita melakukan ibadah sunnah sementara yang wajib kita tinggalkan. Anak-anakku, setelah nanti kita mendengar hadis, apa sih yang menghilangkan pahala puasa? Tentunya kita akan menemukan hal yang sedikit unik, karena puasa ini adalah ibadah yang sangat pribadi sifatnya. Hanya Allah dan kita yang berpuasa yang mengetahuinya. Tetapi justru yang menghilangkan pahala puasa ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut hadis dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan, khamsun yuftirnas shaima. Ada 5 hal yang bisa membatalkan orang yang berpuasa. Bahkan dalam redaksi selanjutnya, wayungkidnal wudu'a, dan membatalkan wudu. Jadi ada 5 hal yang mungkin ini sering kita lakukan, yang menurut hadis ini bisa merusak, menghilangkan fadilah di dalam kita menjalankan puasa. Yang pertama adalah al-ghibah, yaitu nomor 1 adalah al-kidbu, yaitu berbohong. Jadi ucapan bohong kita mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, ini adalah bohong. Kebohongan kita terhadap siapapun itu yang kita lakukan, kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan kepada siapapun, ini adalah hubungan kita dengan sesama makhluk. Tetapi ucapan bohong ini termasuk sesuatu atau perbuatan yang bisa menghilangkan fadilah atau pahala puasa kita. Orang yang berbohong dan terdorong untuk melakukan kebohongan, biasanya dia merasa bahwa dengan melakukan kebohongan itu dia mendapatkan sebuah keuntungan. Tapi perlu diketahui, kebohongan akan melahirkan kebohongan selanjutnya. Kita akan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang lain, agar kebohongan kita yang pertama tidak terbongkar dan tidak diketahui orang. Tetapi dalam ajaran Islam, sekalipun berkata jujur kadang kita pahit, tetapi ketahuilah bahwa sebenarnya berkata jujur itulah yang pahit sepertinya di awalnya, tapi pada endingnya, pada akhirnya akan berbuah manis. Akan muncul banyak kepercayaan dari teman-teman kita, muncul kepercayaan dari orang tua kita, dan muncul kepercayaan dari siapapun yang kita kenal. Dan sekali lagi, bahwa berkata bohong merupakan hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Yang kedua adalah al-ghibah, yaitu menggunjing orang. Nah, anak-anakku semuanya, menggunjing orang di masa-masa saat ini menjadi sesuatu yang seakan-akan dilumrahkan atau dibolehkan. Dimanapun, di majelis apapun, di tempat apapun, jika ada kerumunan orang, pertemuan beberapa orang, seringkali yang muncul adalah pergunjingan-pergunjingan.
bahkan seharusnya ketika dicontohkan oleh salafus soleh, orang-orang soleh sebelum kita, dicontohkan oleh Rasulullah, ketika kita melihat orang, kita mengetahui orang melakukan hal yang tidak benar, melakukan sesuatu yang tidak baik, harusnya kita berpura-pura tidak mendengarkannya, atau kita pura-pura tidak mengetahuinya, agar kita tidak terjebak untuk menelusuri lebih jauh kejelekan orang tersebut, dan kita agar bisa berhusnudzon terhadap sesama muslim. Dalam suatu riwayat misalnya, ketika ada seseorang yang melakukan zina di saat itu, ketika Rasulullah SAW dia bilang kepada Rasulullah akan diberikan hukuman, "Ya Rasul, saya berzina." Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau pura-pura tidak mendengar. Sampai kemudian ketiga kali dia masih mengatakan, "Ya Rasul, saya telah berbuat dosa, saya telah berzina." Rasul malah mengatakan, jangan-jangan ada yang error dalam otak. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah ini tidak berusaha untuk mencari kesalahan orang. Bahkan sudah diucapkan di depan mata beliau pun, beliau berusaha untuk tidak mengetahui keburukan itu. Berbeda dengan zaman kita sekarang, justru seringkali ketika kita mendapat berita keburukan orang lain, kita akan rajin menelusuri, kita rajin menelisiknya, sehingga di era-era sekarang ini ghibah, menggunjing orang menjadi suatu penyakit yang sudah sangat lumrah di masyarakat. Tetapi menurut hadis tersebut, menggunjing orang merupakan salah satu hal yang bisa merusak pahala atau keutamaan puasa kita. Yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba. Kita berbicara atau mengatakan sesuatu kepada teman kita, dan ucapan itu bisa memicu perselisihan, memicu permusuhan dengan teman yang lainnya. Yang keempat, an-nadhru bisyahwatin, melihat lawan jenis dengan pandangan syahwat. Dan yang terakhir adalah al-yaminul kadhibah, bersumpah yang bohong. Kita bersumpah dengan nama Allah agar kita mendapatkan keuntungan, tapi sumpah itu tidak benar, tidak sesuai dengan fakta. Anak-anakku semuanya, setelah kita mengetahui 5 hal ini, ternyata ada beberapa hal yang mungkin sering kita lakukan dan dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, kita gunakan untuk menilai, muhasabah diri kita. Jangan kita gunakan untuk menilai, menjustifikasi orang lain, kemudian kita mengatakan puasamu tidak diterima oleh Allah karena kamu telah melanggar larangannya. Anak-anakku, sekali lagi, mari kita perbaiki kualitas puasa kita, murni untuk ta'ziman lillah, untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita hindari hal-hal yang merusak pahala puasa. Untuk asyafaqah li khalqih, kita berbuat baik, kita menunjukkan cinta dan sayang kepada sesama makhluk Allah, sehingga dengan begini ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna. Kita bisa menjaga kualitas hubungan kita dengan Allah dan menjaga kualitas hubungan kita yang baik dengan sesama makhluk Allah. Semoga Allah menerima puasa kita dan menjadikan kita jadi insan yang bertakwa setelah usai bulan Ramadan nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.